Oke, kembali lagi bersama saya di channel Konsultani. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa. Oke, jika teman-teman saat ini sedang mengusahakan buah-buahan, pasti teman-teman pernah mengalami yang namanya serangan lalat buah. Jadi, buah-buah kita yang kita idam-idamkan tiba-tiba setelah kita buka ada ulatnya atau masih umur muda berjatuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari serangan lalat buah. Atau teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan lalat buah, bisa dapat sumber dari petani lain maupun dari YouTube. Di situ banyak trik-trik bagaimana cara mengatasi lalat buah, namun tetap gagal. Oke, kita akan bahas mengenai 5 kesalahan petani dalam mengendalikan lalat buah. Oke, jadi kesalahan yang pertama dilakukan petani dalam mengendalikan lalat buah adalah menempatkan perangkap petrogenol di tempat yang salah. Sebelumnya kita harus tahu fungsi dari petrogenol itu. Petrogenol adalah berbahan aktif metil eugenol, di mana fungsinya sebagai antraktan, di mana antraktan ini hanya menarik lalat buah jantan. Nah, kemudian sebenarnya mengapa lalat buah jantan ini tertarik terhadap metil eugenol? Sebenarnya metil eugenol ini adalah zat yang dibutuhkan oleh lalat buah jantan untuk bisa menambah stamina, kemudian bisa memproduksi feromon seks untuk bisa menarik lalat buah betina. Maka dari itu sebenarnya pemasangan perangkap dengan metil eugenol ini sangat berisiko, sehingga perlu diperhatikan khususnya penempatan dari perangkap lalat buah tersebut, sehingga ketika lalat buah jantan mendekat dan misalkan dari 100% yang tertangkap mungkin ada lepas beberapa persen, di mana beberapa persen lalat buah jantan ini memiliki stamina yang tinggi, kemudian mengeluarkan feromon seks yang bisa menarik lalat buah betina untuk mendekat. Maka dari itu sangat berisiko ketika perangkap lalat buah ini ditempatkan tepat pada pohon atau pada tanaman teman-teman, sehingga lalat buah betina akan mendekati lalat buah jantan yang mengeluarkan feromon seks. Sehingga sering ditemukan bahwa petani mengatakan setelah pemasangan petrogenol ternyata serangan lalat buah meningkat. Nah, maka dari itu kesalahannya adalah penempatan perangkap petrogenol tersebut. Perangkap petrogenol tersebut mutlak harus dipasang di luar kawasan atau setidaknya jauh dari dari tanaman kita, sehingga risiko lalat buah mengeluarkan feromon seks untuk menarik lalat buah jantan itu kita bisa minimalisir. Kemudian kesalahan kedua adalah kita tidak pernah mengendalikan yang namanya lalat buah betina. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa lalat buah yang tertarik pada perangkap petrogenol adalah lalat buah jantan. Kita hanya mengendalikan lalat buah jantan, sedangkan lalat buah betina kita tidak kendalikan. Nah, cara untuk mengendalikan lalat buah betina adalah dengan cara melakukan pembungkusan, di mana pembungkusan ini berfungsi untuk menghindari kontak antara lalat buah betina terhadap buah-buah yang kita miliki. Kemudian bagaimana dengan tanaman yang sangat sulit atau tidak mungkin kita bungkus? Nah, untuk bisa mengatasi lalat buah betina pada tanaman seperti cabai, mungkin seperti mangga dan sebagainya, cara yang digunakan adalah dengan cara mengacaukan penciuman dari lalat buah betina ini dengan cara memasang kapur barus atau kamper. Jadi kamper ini berfungsi untuk mengacaukan penciuman dari lalat buah, karena lalat buah ini sangat sensitif terhadap penciuman atau bau buah-buahan, sehingga mereka menarik ke buah-buahan tersebut. Jadi dengan pemasangan kapur barus, penciuman lalat buah betina kacau dan kemungkinan akan menjauh dari tanaman kita. Nah, untuk pemasangannya tadi, pemasangan untuk petrogenol itu di luar kawasan tanaman, sedangkan pemasangan kapur barus ini harus di dalam tanaman atau langsung pada pohonnya, sehingga bau
mengacaukan dari penciuman lalat buah betina. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kita membiarkan buah-buah yang jatuh akibat lalat buah ini berserakan di bawah. Nah, faktanya lalat buah yang berada dalam kawasan kebun kita adalah lalat buah yang memang sudah beranak pinak di dalam kawasan kebun kita. Itu artinya lalat buah tersebut adalah lalat buah lokal. Jadi lalat buah tersebut siklus hidupnya semua ada di kebun, sedangkan lalat buah yang impor itu sangat sedikit. Maka dari itu mengurangi buah-buah yang jatuh atau mengambil buah-buah yang jatuh adalah salah satu upaya untuk mengendalikan lalat buah. Kenapa seperti itu? Karena dalam buah-buah tersebut sudah berisikan larva dewasa yang siap untuk menjadi kepompong atau pupa, di mana pupa tersebut akan menetas beberapa hari dan akan menjadi lalat buah dewasa dan siap untuk menyerang tanaman kita. Seperti itu siklusnya, sangat cepat, mungkin hanya membutuhkan waktu 1 bulan, mulai dari dia telur, larva, pupa sampai dia menjadi lalat buah dewasa, hanya membutuhkan waktu 1 bulan, dan itu sangat-sangat merugikan petani. Kemudian kesalahan yang keempat adalah penggunaan pestisida. Jadi kita harus mengetahui bahwa pestisida itu salah satunya cara kerjanya adalah dengan cara kontak, sedangkan karakteristik dari lalat buah ini adalah aktif. Mereka memiliki sayap dan mereka sangat sensitif terhadap bau. Jadi apabila kita menyemprotkan pestisida, mungkin efeknya lalat buah ini akan pergi karena baunya, sedangkan bau tersebut bisa diterbangkan angin, sehingga kita direkomendasikan oleh para petugas atau penjual obat untuk menyemprot tanaman buah kita 2-3 kali sehari, atau 2 hari atau 3 hari sekali untuk menghindari lalat buah. Sedangkan itu tidak efektif, boros, dan juga dari sisi biaya sangat tinggi. Kalau kita hanya membutuhkan bau, cukup kita menggunakan kapur barus seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak serentaknya melakukan pengendalian lalat buah. Ini merupakan salah satu masalah utama dalam pengendalian lalat buah ini, karena tidak semua petani mau mengendalikan lalat buah dengan berbagai alasannya. Jadi ketika kita sendiri melakukan pengendalian lalat buah, apalagi dengan cara yang keliru, menempatkan perangkap lalat buah ini secara keliru, maka kita menginginkan lalat buah ini hijrah dari kebun kita, tapi kenyataannya justru lalat-lalat buah yang ada dalam atau di kebun tetangga akan mendekat kepada kita, dan kita mau mengalami serangan lalat buah yang sangat masif, sehingga kita merugi dan kita kapok. Oke, itu adalah 5 kesalahan petani dalam mengendalikan lalat buah. Jadi dengan mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, kita akan belajar, kita akan mengevaluasi segala kegiatan kita sehingga hasil dari tanaman kita menjadi meningkat. Bersama Konsultani Petani Cerdas, Petani Mandiri,